Uni Eropa turunkan ego, telan ludah sendiri dengan kembali gunakan gas Rusia. NATO balas serangan drone Rusia dengan jet tempur, Eropa perang besar. Perang dagang memanas, Cina berlakukan tarif balasan ke Amerika. Rusia tak tinggal diam saat Trump deklarasi perang dagang. Putin peringatkan Amerika. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Dampak perang Rusia-Ukraina lebih terasa dan lebih terlihat di kota-kota di Eropa dibandingkan di Rusia. Pejabat Uni Eropa kemungkinan akan membahas kembali untuk melanjutkan impor gas Rusia. Sepertinya Uni Eropa mempertimbangkan untuk kembali pakai gas Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Pejabat Uni Eropa diklaim sedang membahas kemungkinan untuk melanjutkan impor gas Rusia sebagai bagian dari perjanjian perdamaian di Ukraina. Seretnya pasokan gas Rusia ke Uni Eropa telah menjadi perdebatan di antara negara-negara anggotanya, terutama setelah Brasil meningkatkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi murah Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Pemulihan pengiriman gas Rusia melalui pipa dilaporkan dapat menjadi bagian dari kesepakatan damai Ukraina, seperti dilansir Financial Times. Jerman disebut genjot impor LNG Rusia melalui pelabuhan Uni Eropa pendukung proposal tersebut. Termasuk diantaranya para pejabat dari Jerman dan Hongaria, di mana mereka berpendapat bahwa mengembalikan impor gas Rusia dapat menurunkan harga energi di Eropa. Selain itu, bisa mendorong Moskow untuk terlibat dalam negosiasi, tulis FT. Mengutip sumber mengetahui masalah ini. Mereka meyakini bahwa langkah seperti ini akan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menegakkan gencatan senjata. Namun, gagasan itu dilaporkan telah membuat marah para pejabat di Brasil dan diplomat dari beberapa negara Eropa Timur yang secara tradisional menjadi kritikus Rusia yang paling keras. Mereka khawatir tentang peningkatan pendapatan ekspor Moskow dan membalikan upaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Sementara itu, Moskow meragukan rencana tersebut bakal terwujud. Rusia berulang kali menyatakan bahwa mereka siap untuk melanjutkan pasokan gas ke Eropa dan melayangkan kritik keras terhadap sanksi Barat dan Uni Eropa. Kremlin menyatakan bahwa sanksi tersebut menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Uni Eropa daripada Moskow. Uni Eropa diketahui menghadapi penurunan drastis terkait impor gas Rusia karena sanksi terkait Ukraina dan sabotase pipa Nord Stream pada tahun 2022 yang merupakan saluran utama gas Rusia ke Uni Eropa. Ditambah per 1 Januari 2025, Ukraina menghentikan transit gas Rusia melalui wilayahnya setelah perjanjian dengan Moskow berakhir. Sebelumnya gas Rusia menyumbang sekitar 40%
dari total pasokan Uni Eropa. Ketika Uni Eropa meningkatkan impor gas alam cair atau LNG dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Norwegia untuk menggantikan pasokan, yang terjadi justru menaikkan harga energi. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendesak Brasil untuk membeli lebih banyak LNG Amerika dengan menebar ancaman tarif jika mereka tidak mematuhinya. Harga energi yang tinggi telah berdampak signifikan pada ekonomi Uni Eropa. Penopang ekonomi blok itu, Jerman, mengalami kontraksi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut, menurut data resmi pada tahun 2024. Slovakia menjadi salah satu negara yang terkena dampak penghentian transit gas melalui Ukraina dan menuduh Kiev membahayakan keamanan energinya. Perdana Menteri Robert Fico telah berjanji untuk memveto bantuan Uni Eropa ke Ukraina jika transit gas Rusia tidak dilanjutkan. Baru-baru ini, Rumania kembali menghadapi ancaman. Pesawat nirawak Rusia mendekati wilayahnya dari Ukraina. Anggota NATO tersebut siap siaga dengan mengerahkan 2 jet tempur F-16. Berikut informasi selengkapnya. Rumania kembali menghadapi ancaman di perbatasannya setelah pesawat nirawak Rusia mendekati wilayahnya dari Ukraina. Sebagai respon, Angkatan Udara Rumania mengerahkan 2 jet tempur F-16 dari Pangkalan Udara Porsea untuk memantau situasi dan mengamankan wilayah udara negara anggota NATO tersebut. Pengerahan ini menjadi bagian dari langkah tegas Rumania dalam menghadapi meningkatnya insiden pesawat nirawak Rusia yang jatuh atau melintas di dekat wilayah NATO. Situasi ini makin memperkuat kekhawatiran bahwa perang antara Rusia dan Ukraina bisa meluas ke Eropa jika insiden serupa terus berlanjut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Angkatan Udara Rumania menyebut bahwa pesawat nirawak Rusia terdeteksi mendekati perbatasan mereka dari wilayah udara Ukraina sekitar pukul 3:20 waktu setempat. Menanggapi hal itu, 2 jet tempur F-16 dikerahkan untuk memantau perkembangan situasi dan kembali ke pangkalan setelah 2 jam patroli udara. Meskipun terjadi eskalasi, pihak militer Rumania menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran wilayah udara yang tercatat dalam insiden tersebut. Namun, sebagai langkah pencegahan, otoritas sempat menyiagakan warga di Chelyabinsk, sebuah desa di perbatasan, sebelum akhirnya peringatan itu dicabut. Peningkatan aktivitas pesawat nirawak Rusia di dekat perbatasan NATO telah menjadi sumber kekhawatiran bagi aliansi tersebut. Banyak pihak khawatir bahwa insiden semacam ini dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas, mengingat NATO memiliki komitmen pertahanan kolektif di bawah Pasal 5 Piagam NATO. Rumania sebagai salah satu anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina, menjadi negara yang paling terdampak oleh serangan pesawat nirawak Rusia. Sejumlah insiden telah terjadi sebelumnya, yakni pada Oktober 2023, Rumania berulang kali mengerahkan jet tempur setelah pesawat nirawak Rusia melanggar wilayah udaranya 2 kali
dalam 2 hari. Pada Januari 2024, Norwegia mengerahkan jet tempur F-35 dari Polandia untuk pertama kalinya setelah meningkatnya aktivitas pesawat nirawak dan rudal Rusia di wilayah Ukraina Barat yang berbatasan dengan NATO. Selain itu, laporan dari Ukrainska Pravda mengungkap bahwa Rusia telah meluncurkan 57 pesawat nirawak serang Shahed serta pesawat nirawak pengalih perhatian. Dari jumlah tersebut, 29 berhasil dihancurkan, sementara 14 lainnya menghilang dari radar, menunjukkan kompleksitas ancaman udara yang makin meningkat. Untuk mengantisipasi resiko yang ditimbulkan oleh pesawat nirawak Rusia, NATO telah meningkatkan pengawasan udara di atas wilayah Rumania sejak September 2023. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengerahan tambahan pesawat sistem kontrol dan peringatan lintas udara atau AWCS untuk memantau wilayah udara aliansi. Angkatan Udara Rumania juga menegaskan akan terus bekerja sama dengan NATO dalam upaya menjaga keamanan wilayah udara mereka. Dengan makin seringnya insiden pesawat nirawak Rusia yang mendekati atau jatuh di wilayah NATO, Rumania dan negara-negara anggota aliansi lainnya kemungkinan akan meningkatkan kesiapan pertahanan udara. Sementara itu, diplomasi antara NATO dan Rusia akan diuji dalam beberapa bulan mendatang, mengingat situasi di Ukraina yang terus memburuk. Para analis menilai bahwa jika insiden seperti ini tidak dikendalikan, ada kemungkinan bahwa NATO akan mengambil langkah lebih keras dalam menanggapi ancaman udara dari Rusia. Untuk saat ini, Rumania tetap berada dalam kewaspadaan tinggi, dan NATO akan terus memantau situasi dengan seksama guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di Eropa. China resmi memberlakukan tarif balasan terhadap sejumlah impor dari Amerika Serikat. Hal ini membuat perang dagang memanas. Berikut informasi selengkapnya. Hubungan dagang antara kedua kekuatan ekonomi terbesar dunia kian memanas setelah China resmi memberlakukan tarif balasan terhadap sejumlah impor dari Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah China ini terjadi hanya beberapa jam setelah tarif tambahan sebesar 10% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap seluruh impor dari China mulai berlaku pada Selasa 4 Februari 2025 pukul 12:01 pagi waktu setempat. Trump sebelumnya berulang kali memperingatkan bahwa Beijing tidak cukup serius dalam menghentikan aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat, khususnya fentanyl, opioid mematikan yang telah memicu krisis kesehatan di Amerika. Sebagai tanggapan, Kementerian Keuangan China mengumumkan tarif sebesar 15% untuk batu bara dan gas alam cair atau LNG asal Amerika Serikat, serta tarif 10% terhadap minyak mentah, peralatan pertanian, dan beberapa jenis kendaraan. Selain itu, Beijing juga mulai melakukan investigasi anti-monopoli terhadap Google, perusahaan induk Alphabet Inc., serta memasukkan PVH Corp, pemilik merek Calvin Klein, dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Illumina, ke dalam daftar entitas yang tidak dapat dipercaya.
Di saat yang sama, Cina memperketat kontrol ekspor atas sejumlah logam tanah jarang dan mineral penting lainnya yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan transisi energi bersih. Ancaman Trump. Dalam konferensi pers pada Senin, ia mengancam akan menaikkan tarif lebih lanjut jika Beijing tidak menghentikan ekspor fentanyl ke Amerika Serikat. Sementara itu, Cina bersikeras bahwa masalah fentanyl adalah masalah domestik Amerika Serikat dan berencana menggugat kebijakan tarif Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, Beijing juga menyatakan masih membuka pintu untuk negosiasi. Trump dijadwalkan berbicara langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping akhir pekan ini dalam upaya mencari solusi. Meskipun harapan akan tercapainya kesepakatan cepat masih diragukan. Prediksi analis. Adapun langkah Cina yang langsung membalas Amerika Serikat cukup mengejutkan para analis yang sebelumnya sempat ragu Beijing akan langsung mengambil tindakan signifikan. Sementara itu, jika perang dagang baru meningkat, tindakan dapat mencakup tarif, kontrol ekspor pada mineral penting yang penting untuk manufaktur Amerika Serikat, akses pasar terbatas bagi perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok, atau depresiasi yuan, kata Harry Murphy-Cruz, Kepala Ekonomi Cina dan Australia di Moody's Analytics. Untuk saat ini, analis percaya bahwa tindakan terbaru tidak akan terlalu berdampak. Perang dagang jilid 2 antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan akan terjadi. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal perang dagang jilid 2 Presiden Amerika Serikat atau AS yang baru dilantik Donald Trump. Ia memperingatkan Eropa menunjuk benua itu akan segera berdiri di kaki majikan. Trump sendiri sudah sesumbar akan menerapkan tarif pada semua negara yang mengimpor barang ke AS. Kenaikan tarif 25% ke Kanada dan Meksiko, serta 10% Cina bahkan diteken Sabtu. Meski pengumuman terbaru Senin malam menyebut penundaan untuk Ottawa dan Mexico City. Anda akan lihat itu akan terjadi dengan cepat, segera. Mereka semua akan berdiri di kaki sang majikan dan akan sedikit mengibaskan ekor mereka. Ujarnya merujuk Trump sebagai bosnya. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Ia tak memberi penjelasan lebih lanjut,
Namun untuk hubungan AS dan Rusia, ia melihat akan ada perbaikan di era Trump. Sementara itu, Kremlin juga memberi komentar terkait perang dagang Trump Senin. Juru bicara Dmitry Peskov mengatakan masih mengamati ketegangan yang terjadi. Trump sempat membuat pasar global terpuruk pada hari Senin setelah ia mengumumkan tarif 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada dan pungutan 10% untuk barang-barang dari China. Tarif tersebut seharusnya berlaku pada hari Selasa. Presiden mengatakan tarif pada Uni Eropa dapat segera diberlakukan. Namun, ia mengatakan mungkin ada kesepakatan dengan Inggris yang tidak seperti mitra dagang terbesar AS lainnya, memiliki hubungan perdagangan yang lebih seimbang dengan sekutu transatlantiknya. Pejabat dari Uni Eropa sebelumnya telah menyarankan bahwa blok tersebut dapat menanggapi tarif AS dengan cara yang proporsional. Komisi Eropa pada hari Minggu menyatakan bahwa mereka akan menanggapi dengan tegas setiap bea masuk Amerika Serikat. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.